Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang penghasilan tidak kena pajak dan pemotongan pegawai tetap. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Risdianti, Ayu Rosita, Lisa Anggreni, dan Reva Riviana. Yang pertama, ada penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Dengan kata lain, jika penghasilan seseorang belum melewati ambang batas PTKP, maka dia belum dikenai pajak penghasilan atau PPh. Tujuan dari penerapan PTKP ini adalah untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Hal ini karena pada dasarnya PPh dikenakan atas penghasilan kena pajak atau PKP. Penetapan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender, kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan. Pun penentuan besaran PTKP untuk saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010/2016 dengan rincian sebagai berikut. Diri wajib pajak orang pribadi besarnya yaitu 54 juta, tambahan untuk wajib pajak yang kawin yaitu 4.500.000, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami yaitu 54 juta, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga yaitu 4.500.000. Dalam penentuan besaran PTKP dikenal beberapa istilah atau pengkodean seperti TK0, TK1, K0, dan lain-lain. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, laki-laki atau wanita lajang. Kode PTKP TK0, besarannya 54 juta, yaitu TK0 artinya seorang laki-laki atau wanita yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Yang kedua ada TK1, besarannya itu 58.500.000. TK1 artinya belum menikah namun memiliki satu tanggungan. Yang ketiga itu ada TK2, besarannya itu 63 juta. TK2 artinya belum menikah namun memiliki 2 tanggungan. Yang terakhir itu ada TK3, besarannya 67.500.000 yang artinya TK3 yaitu belum menikah namun memiliki 3 tanggungan. Selanjutnya yaitu ada laki-laki kawin, yaitu kode PTKP-nya K0, besarannya 58.500.000. K0 artinya laki-laki telah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Yang kedua ada TK1, besarannya 63 juta. TK1 artinya laki-laki telah menikah dan memiliki 1 tanggungan. Yang tiga TK2, besarannya 67.500.000. TK2 artinya laki-laki telah menikah dan memiliki 2 tanggungan. Yang terakhir itu ada TK3, besarannya itu 72 juta, yang artinya laki-laki telah menikah dan memiliki 3 tanggungan. Terakhir itu adalah penghasilan suami istri digabung. PTKP-nya yaitu KI0, besarannya 112.500.000, yang artinya KI0 yaitu penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan. Yang kedua ada KI1, besarannya 117 juta, yaitu artinya KI1 penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki 1 tanggungan. Yang ketiga ada KI2, besarannya 121.500.000, yang artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki 2 tanggungan. Terakhir yaitu ada KI3, besarannya 126 juta, yang artinya KI3 yaitu penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki 3 tanggungan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PPh, pada dasarnya yang dapat menjadi tanggungan PTKP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada anggota keluarga sedara, yaitu pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya meliputi orang tua, ayah atau ibu, dan anak kandung. Yang kedua anggota keluarga semenda, yaitu pertalian keluarga yang
diakibatkan karena perkawinan dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya meliputi mertua atau anak tiri. Yang ketiga yaitu ada anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang dimaksud dengan menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga dimaksud tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Adapun pemberian tanggungan PTKP tersebut diberikan paling banyak 3 orang yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Selanjutnya adalah ilustrasi kasus. Misal, Tuan A adalah karyawan dari PT PJD dengan pendapatan sebesar 6 juta per bulan. Status Tuan A pada 1 Januari 2024 adalah belum menikah. Tuan A tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya yang tidak berpenghasilan dan harus menanggung keseluruhan biaya hidup kedua orang tuanya tersebut sepenuhnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka PTKP untuk Tuan A adalah sebesar 63 juta, tidak kawin dengan 2 tanggungan, dengan kode TK2. Selanjutnya ada ketentuan khusus PTKP wanita. Mengacu kepada pasal 8 Undang-Undang PPH, terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan wanita kawin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam Undang-Undang PPH, keluarga ditetapkan sebagai satu unit kesatuan ekonomis. Artinya, secara prinsip dalam satu keluarga cukup dibutuhkan 1 NPWP saja atau cukup NIK suami saja yang diaktifasi sebagai NPWP, sedangkan NIK istrinya cukup divalidasi. Adapun penghasilan atau kerugian dari keseluruhan anggota keluarga seperti suami, istri, dan anak yang belum dewasa digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan oleh kepala keluarga. Yang kedua, dalam hal istri memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu pemberian kerja dan telah dipotong PPH pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan tersebut dikenai PPH bersifat final. Yang ketiga, penyimpangan dari kesatuan di atas suami istri dapat dikenai pajak secara terpisah, memiliki NPWP sendiri-sendiri atau NIK-nya masing-masing diaktifasi sebagai NPWP apabila yang pertama, suami istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim. Yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang terakhir yaitu dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Oleh karena itu, langkah awal menentukan PTKP wanita bisa diawali dengan melihat status dari wanita tersebut pada awal tahun. Apakah wanita tersebut telah menikah atau tidak? Wanita lajang. Pada dasarnya, PTKP untuk wanita lajang sama seperti PTKP laki-laki lajang. Idealnya untuk orang lajang, maka dia hanya menanggung biaya hidup dirinya sendiri sehingga PTKP-nya adalah PTKP bagi dirinya sendiri. Namun pada prakteknya, tidak menutup kemungkinan bagi wanita lajang juga harus menanggung biaya hidup keluarganya. Sehingga meskipun lajang, wanita tersebut diperbolehkan untuk menambahkan tanggungan pada komponen PTKP-nya. Selanjutnya ada ilustrasi kasus, yaitu Nona B adalah karyawan dari PT EFG dengan pendapatan sebesar 7.500.000 per bulan. Status Nona B adalah pada 1 Januari 2024 adalah belum menikah. Dia tinggal bersama-sama dengan adiknya yang masih bersekolah dan dia harus menanggung keseluruhan biaya pendidikan adiknya tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka PTKP untuk Nona B adalah sebesar 54 juta, yaitu tidak kawin tanpa tanggungan atau TK0. Catatan, adiknya tersebut tidak dapat ditambahkan sebagai tanggungan karena tidak berada dalam garis keturunan lurus. Selanjutnya, wanita kawin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang PPH menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis sehingga suami dan istri dianggap sebagai satu entitas. Penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami dan kerugian yang dialami istri dilaporkan sebagai kerugian suami. Oleh karena itu, secara prinsip untuk wanita kawin besaran PTKP-nya adalah hanya untuk dirinya sendiri atau TK0. Namun dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka berdasarkan PTKP-nya adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk anggota keluarga sedarah atau
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus secara anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Itu PTKP wanita kawin yang bekerja pada satu pemberi kerja NPWP digabung suami. Sesuai dengan penjabaran sebelumnya, besaran PTKP untuk wanita kawin adalah PTKP untuk dirinya sendiri atau TK0. Dalam hal wanita kawin tersebut, 1. Memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu memberi kerja. Yang kedua, telah dipotong PPh pasal 21. Dan yang ketiga, itu pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh bersifat final. Dengan demikian, suami mencantumkan penghasilan istrinya tersebut ke dalam SPT tahunan PPh dirinya pada kolom penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Selanjutnya ada ilustrasi kasus, misalnya Nyonya C merupakan petugas tata usaha di Universitas HIJ sebagai pegawai tetap. Dia mendapatkan penghasilan setiap bulan sebesar 10 juta dan telah dipotong PPh pasal 21 oleh universitas tersebut. Sementara Tuan D selaku suami dari Nyonya C merupakan PNS di Kementerian Kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan PTKP Nyonya C adalah PTKP untuk dirinya sendiri yaitu TK0 atas penghasilan yang diterima oleh Nyonya C akan dilaporkan pada SPT tahunan PPh Tuan D dan dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Yang kedua ada PTKP wanita kawin yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja NPWP gabung suami. Dalam hal wanita kawin bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, maka penghasilannya tidak bersifat final. Namun PTKP-nya tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yaitu untuk dirinya sendiri atau TK0. Selanjutnya ada ilustrasi kasus. Misalnya Nyonya E bekerja sebagai konsultan pajak pada dua perusahaan sekaligus, yaitu PT FGH dan PT IJK. Nyonya E bekerja pada PT FGH pada hari Selasa sampai hari Rabu, pada PT IJK hari Jumat sampai hari Sabtu. Tuan F selaku suami Nyonya E merupakan PNS pada Kementerian Keuangan. Keduanya belum dikaruniai anak. Status PTKP Tuan F adalah K0, sedangkan status PTKP Nyonya E pada masing-masing perusahaan tercatat adalah TK0. PTKP tersebut harus diperhitungkan kembali pada SPT tahunan PPh orang pribadi Tuan F. Dan atas penghasilan yang diterima oleh Nyonya E bukan merupakan penghasilan yang bersifat final, sehingga harus diperhitungkan kembali dengan penghasilan suaminya. Berikut adalah tabel data penghasilan Tuan F dan Nyonya E. Dari tabel tersebut, maka pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi Tuan F adalah sebagai berikut. Penghasilan neto suami yaitu Tuan F sebesar 216 juta, penghasilan neto istri yaitu Nyonya E dari PT EFG sebesar 75 juta, penghasilan neto istri Nyonya E dari PT IJK sebesar 60 juta, jumlah penghasilan netonya yaitu 351 juta. PTKP KI 0 yaitu sebesar 112.500.000. Penghasilan kena pajaknya itu dikurangin jadi 238.500.000. PPh terhutang yaitu 5% dari 5% dikali 60 juta yaitu 3 juta, 15% dari 178.500.000 yaitu 26.775.000. Sehingga menghasilkan 29.775.000. Kredit pajak PPh pasal 21 Tuan F yaitu 17.625.000, PPh pasal 21 Nyonya E di PT FGH yaitu 1.050.000, PPh pasal 21 Nyonya E PT IJK yaitu 300.000 ditambah menjadi 18.975.000. PPh pasal 21 kurang bayar itu dari 29.775.000 dikurangi 18.975.000 sama dengan 10.800.000.
Yang ketiga ada PTKP wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha NPWP digabung suami. Seperti halnya wanita kawin yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, ketentuan perhitungan PTKP bagi wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan istri digabung dan dilaporkan dengan penghasilan suami. Yang kedua, dalam hal istri mengalami kerugian, maka kerugiannya digabungkan dengan penghasilan atau kerugian suami. Yang terakhir itu tidak ada pengenaan penghasilan istri yang bersifat final layaknya satu pemberi kerja. Dengan kata lain, penggunaan PTKP dalam perhitungan SPT tahunan PPh suami adalah KI sesuai tanggungan. Selanjutnya ada ilustrasi kasus, misalnya Tuan G dan Nyonya H sama-sama bekerja sebagai konsultan hukum di perusahaan yang berbeda dan tidak mempunyai penghasilan lainnya. Keduanya bersepakat untuk melakukan pemisahan harta dan penghasilan. Masing-masing telah memiliki NPWP sendiri-sendiri. Kondisi awal tahun menunjukkan bahwa pasangan tersebut belum dikaruniai keturunan dan tidak memiliki tanggungan. Data penghasilan dan besarnya PPh terutang untuk keduanya disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data di atas, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Penghasilan neto suami yaitu Tuan G sebesar 216 juta, penghasilan neto istri Nyonya H yaitu sebesar 135 juta, ditambah menjadi 351 juta yaitu penghasilan neto gabungan. PTKP KI 0 sebesar 112 juta 500 dikurangi dengan penghasilan neto gabungan yaitu 351 juta menghasilkan 238 juta 500 yaitu penghasilan kena pajak. PPh terutangnya yaitu 5% dikali 60 juta yaitu 3 juta, 15% dari 178 juta 500 yaitu 26 juta 775 ribu ditambah menjadi 29 juta 775 ribu. Proporsi PPh terutang yaitu Tuan G sebesar 216 juta dikali 29 juta 775 ribu dibagi 351 juta yaitu 18 juta 323 ribu 77 rupiah. Dan Nyonya H yaitu 135 juta dikali 29 juta 775 ribu dibagi 351 juta yaitu sebesar 11 juta 451 923 rupiah. Berdasarkan perhitungan ulasan pada PPh terutang, maka keduanya harus melunasi PPh yang kurang dibayar sebagai berikut. Tuan G 18 juta 323.077 rupiah dikurangi 17 juta 625.000 yaitu sama dengan 698.077 rupiah. Nyonya H 11 juta 451.923 rupiah dikurangi 6 juta 150.000 yaitu sama dengan 5 juta 301.923 rupiah. Selain itu, dia harus melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadinya masing-masing. Selanjutnya ada pemotongan pegawai tetap. Yang pertama itu ada definisi. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik pegawai tetap dalam konteks perpajakan sendiri memiliki sedikit perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, para pegawai atau karyawan terbagi menjadi dua status, yaitu perjanjian kerja waktu tidak menentu atau PKWTT. Kedua itu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Namun, dalam Undang-Undang Perpajakan
Kategori pegawai tetap dilihat dari karakteristik. Yang pertama, apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian pekerjaan. Kedua, apakah yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak atau kesepakatan atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis atau menduduki jabatan tertentu. Dengan demikian, pegawai outsourcing dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap secara perpajakan jika memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada poin pertama, kedua, dan ketiga. Komponen penambahan atau pengurangan penghasilan bruto. Tahapan utama dalam menghitung pajak penghasilan. Pasal 21, pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan. Penghasilan tersebut meliputi yang pertama, seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan penghasilan teratur lainnya termasuk uang lembur atau overtime dan penghasilan sejenisnya. Kedua, bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur. Ketiga, imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Keempat, ada pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang kelima itu ada pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dan yang terakhir itu ada pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Bagi pegawai tetap, terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto. Yang pertama itu ada biaya jabatan, yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Paling banyak itu sejumlah 6 juta rupiah setahun atau paling banyak 500.000 dalam 1 bulan. Yang kedua itu ada iuran terkait program pensiun dan hari tua yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada. Yang pertama itu dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri atau telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Yang kedua itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga itu ada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jadi secara sederhana penambahan pengurangan penghasilan bruto dapat digambarkan dalam poin pertama, yaitu dalam hal pegawai tetap menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Biaya jabatan dihitung pada masing-masing pemberi kerja. Dalam hal tetap menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang bukan merupakan pemotong pajak, biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pegawai tetap dalam perhitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Nah, di sini itu ada keterangan BPJS Kesehatan. Jika ditanggung oleh pemberi kerja, maka akan menjadi penambah penghasilan bruto. Namun, jika ditanggung oleh karyawan sendiri itu akan menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, jaminan kecelakaan atau JKK sendiri itu akan menjadi penambahan penghasilan bruto bila ditanggung oleh pemberi kerja. Begitupun juga dengan jaminan kematian atau JKM. Nah, untuk iuran pensiun atau AIP sendiri itu akan menjadi pengurang penghasilan bruto bila ditanggung oleh karyawan. Nah, iuran jaminan pensiun atau JP juga bila ditanggung oleh karyawan itu akan menghasilkan pengurangan penghasilan bruto. Begitu juga dengan jaminan hari tua atau JHT atau tunjangan hari tua THT sendiri itu bila ditanggung karyawan itu akan menghasilkan pengurangan penghasilan bruto. Selanjutnya itu ada poin perubahan skema perhitungan. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023
terdapat perubahan skema perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dengan rincian sebagai berikut. Pada pengaturan lama, setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir itu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, disetahunkan, kemudian dikurangi PTKP, dikali tarif pasal 17, kemudian dibagi 12. Nah, pada pengaturan baru itu pada setiap masa yaitu kecuali masa pajak terakhir itu penghasilan bruto sebulan dikali dengan TER bulanan. Nah, untuk pada poin masa pajak terakhir itu PPh pasal 21 setahun itu sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi PTKP, kemudian dikali tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir itu berasal dari PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Nah, pada peraturan baru itu pada masa pajak terakhir itu PPh pasal 21 setahun itu sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar oleh pemberi kerja, dikurangi PTKP, kemudian dikali tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir itu berasal dari PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Yaitu ada poin selanjutnya itu perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Contohnya itu Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A sendiri itu berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan akan dimuat dalam tabel sebagai berikut. Premi jaminan kecelakaan kerja JKK dan premi jaminan kematian JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000 per bulan, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000 per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak, Tuan A itu tidak memiliki tanggungan, hanya memiliki status kawin. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, perhitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A itu akan dimuat dalam tabel sebagai berikut. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir yaitu pada bulan Desember itu penghasilan brutonya itu sejumlah Rp450.960.000. Nah, akan ada pengurangan berasal dari biaya jabatan setahun yaitu 5% dikali Rp450.960.000 sebesar 6 juta. Iuran pensiun yaitu 12 dikali 100.000 akan menjadi 1.200.000. Zakatnya sebesar 12 kali 200.000 akan menjadi 2.400.000. Kemudian pengurangan tersebut ditotal maka akan menghasilkan angka 9.600.000. Nah, penghasilan bruto setahunnya itu 450.960.000 akan dikurangi total pengurang sejumlah 9.600.000, maka akan menjadi penghasilan neto setahun Rp441.360.000. Nah, di sini ada PTKP setahun dari Tuan A. Yang pertama itu untuk WP sendiri itu sejumlah 54 juta. Kemudian tambahan untuk menikahnya itu sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, penghasilan neto setahun akan dikurangi dari total PTKP setahunnya yaitu 441.360.000 rupiah dikurangi dengan 58.500.000 rupiah akan menjadi penghasilan kena pajak setahun yaitu 382.860.000 rupiah. Nah,
PPh pasal 21 terutang setahunnya itu pada tarif 5% itu sejumlah 60 juta akan menghasilkan angka 3 juta. Pada tarif 15% itu akan ada pada angka 190 juta, maka menghasilkan angka 28.500.000 rupiah. Dan pada tarif 25% itu ada angka 132.850, maka akan menghasilkan angka 33.215.000 rupiah. Nah, PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024 itu sebesar 64.715.000 rupiah. Kemudian akan dikurangi PPh pasal yang harus dipotong pada bulan Desember 2024 itu akan menghasilkan angka 50.120.000 rupiah, maka itu PPh yang terakhirnya itu ada di angka 14.595.000 rupiah. Nah, di sini ada catatan pada masa pajak terakhir yaitu bulan Desember, PTZ harus memotong PPh pasal 21 Tuan A sebesar 14.595.000 rupiah dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2024 kepada Tuan A paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir yaitu bulan Januari 2025. Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTZ dalam waktu surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Dan catatan yang terakhir ada PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTZ untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember sebesar 64.715.000 rupiah merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan A. Adapun untuk perhitungan pajak pengembalian pasal 1 atas pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Tuan B mulai bekerja pada TPTY pada tanggal 1 September 2024. Tuan B sendiri itu berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar 15.500.000 rupiah per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PTY sebesar 100.000 rupiah per bulan. Berdasarkan penghasilan tidak kena pajak, Tuan B itu tidak memiliki tanggungan atau tidak kawin, maka besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Penghasilan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B selama tahun 2024 itu akan dimuat dalam tabel sebagai berikut. Perhitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir yaitu pada bulan Desember itu penghasilan bruto setahunnya itu sebesar 62 juta ribu rupiah. Akan ada pengurangan biaya jabatan setahun itu 5% dikali 62 juta rupiah akan menghasilkan angka 2 juta ribu rupiah, 2 juta. Nah, terus juga ada iuran pensiun itu berarti 4 dikali 100.000 rupiah maka akan menghasilkan 400.000 rupiah. Kemudian ditotal menjadi 2.400.000. Nah, penghasilan bruto setahun akan dikurangi penghasilan bruto setahun 62 juta rupiah itu akan dikurangi total pengurang sejumlah 2.400.000 rupiah menjadi penghasilan neto setahun 59.600.000 rupiah. Nah, pada PTKP setahunnya itu hanya ada untuk WP sendiri sejumlah 54 juta, maka penghasilan neto setahun dikurangi PTKP setahun sendiri akan menghasilkan penghasilan kena pajak setahunnya itu 5.600.000 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 21 terutang setahun pada tarif 5% dikali 5.600.000 rupiah itu akan menghasilkan angka 280 juta ribu rupiah. Nah, PPh
pasal yang dipotong sampai November 2024 itu, maka 5.600.000-nya sendiri itu akan dikurangi 280 juta, akan menjadi PPh yang lebih dipotongnya itu sejumlah Rp3.255.000 dan menjadi PPh pasal yang lebih satu yang lebih dipotongnya itu Rp2.975.000. Untuk catatannya sendiri, yang pertama itu kelebihan pemotongan PPh pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PTY kepada Tuan B beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21 masa pajak terakhir. Paling lambat itu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, yaitu bulan Januari 2025. Tuan B wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTY dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Dan yang poin terakhir itu ada PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTY untuk masa pajak September sampai dengan Desember tahun 2024 itu sebesar Rp280.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah awal tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Tuan C merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PTX pada tanggal 1 September 2024 dengan masa kontrak selama 3 tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan C menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp15.500.000 per bulan. Mulai bulan September 2024, Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar Rp775.000 per bulan melalui PTX kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan C TK0, maka besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C selama tahun 2024 sebagai berikut. September, penghasilan bruto 15.500.000, terbulanan kategori A 7%, PPh pasal 21 1.085.000. Bulan Oktober, penghasilan bruto 15.500.000, terkategori bulan A 7%, PPh pasal 21 1.085.000. Bulan November, penghasilan bruto 15.500.000. Bulanan kategori A 7%, PPh pasal 21 1.085.000. Bulan Desember, penghasilan bruto 15.500.000, jumlah 62 juta, PPh pasal 21 3.225.000. Penghitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir Desember. Penghasilan bruto setahun 62 juta, pengurang biaya jabatan setahun 5 dikali 62 juta. Maksimal 4 kali 500.000 sama dengan 2 juta. Lalu sumbangan keagamaan wajib 4 dikali 775.000 menjadi 3.100.000. Total pengurang 5.100.000. Penghasilan neto setahun 56.900.000. Penghasilan neto disetahunkan 12/4 dikali 56.900.000 sama dengan 170.700.000. Penghasilan neto disetahunkan 170.700.000. PTKP setahun. Untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 116.700.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 56.700.000 sama dengan 8.505.000. Totalnya 11.505.000. PPh pasal 21 terutang dalam tahun 2014 4/12 dikali 11.505.000 sama dengan 3.835.000. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan November 2024 3.225.000. PPh pasal 21 yang harus dipotong di bulan Desember 2024 adalah 580.000. Catatan 1. Penghitungan PPh pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan oleh pajaknya, dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan karena kewajiban pajak subjektif Tuan C baru dimulai setelah bulan Januari, yaitu bulan September. 2. Tuan C wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTX dalam
SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. 3. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTX pada masa pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp3.835.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan tahun PPh pajak 2024 Tuan C. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Tuan D memulai bekerja di PTW sejak tahun 2020. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PTW. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PTW sebesar Rp100.000 per bulan. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan D atau TK0, maka besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D sebagai berikut. Bulan Januari, penghasilan bruto Rp17.500.000 per bulanan kategori A 8%, PPh pasal 21 Rp1.400.000. Bulan Februari, penghasilan bruto Rp17.500.000 per bulanan kategori A 8%, PPh pasal 21 Rp1.400.000. Bulan Maret, penghasilan bruto per bulan Rp17.500.000 per bulanan kategori A 8%, PPh pasal 21 Rp1.400.000. Bulan April, penghasilan bruto Rp17.500.000 per bulanan kategori A 8%, PPh pasal 21 Rp1.400.000. Bulan Mei, penghasilan bruto Rp17.500.000 per bulanan kategori A 8%, PPh pasal 21 Rp1.400.000. Bulan Juli, penghasilan bruto Rp17.500.000 per bulanan kategori A 8%, PPh pasal 21 Rp1.400.000. Bulan Agustus, penghasilan bruto Rp17.500.000, jumlah 140 juta. PPh pasal 21 jumlah 9.800.000. Penghitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir bulan Agustus. Penghasilan bruto sampai dengan Agustus 2024 140 juta. Pengurang biaya jabatan 5% dikali 140 juta. Maksimal 8 dikali 500 sama dengan 4 juta. Lalu iuran pensiun 8 dikali 100.000. Total pengurang 4.800.000. Penghasilan sampai dengan Agustus 2024 135.200.000. Penghasilan neto sampai dengan Agustus 2024 135.200.000. PTKP setahun untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak sampai dengan Agustus 2024 81.200.000. PPh pasal 21 terutang sampai dengan Agustus 2024 5% dikali 60 juta sebenarnya 3 juta. 15% dikali 21.200.000 sebenarnya 3.180.000. Totalnya 6.180.000. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai Juli 2024 9.800.000. PPh pasal 21 yang telah yang lebih dipotong 3.620.000. Catatan: kelebihan pemotongan PPh pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PTW kepada Tuan D beserta dalam pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21 masa pajak terakhir paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Tuan D berhenti bekerja, yaitu akhir bulan September. Tuan D wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTW dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTW untuk masa pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar 6.180.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan D. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektifnya saat berhenti bekerja pada suatu pemberi kerja dan mulai bekerja pada pemberi kerja lainnya pada tahun berjalan. Melanjutkan contoh penghitungan di atas, setelah berhenti bekerja pada PTW pada bulan September 2024, Tuan D bekerja pada PT AB dan menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp22.500.000 per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PT AB sebesar Rp100.000 per bulan.
Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan D TK0, maka besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan D dari PT AB sebagai berikut. Bulan September, penghasilan bruto 22.500.000. Ter bulanan kategori A 9%, PPh pasal 21 2.025.000. Bulan Oktober, penghasilan bruto 22.500.000. Ter bulanan kategori A 9%, PPh pasal 21 2.025.000. Bulan November, penghasilan bruto 22.500.000. Ter bulanan kategori A 9%, PPh pasal 21 2.025.000. Bulan Desember 22.500.000. Jumlahnya penghasilan bruto 90 juta, PPh pasal 21 6.075.000. Penghitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir bulan Desember. Skenario 1. Dalam hal Tuan D tidak menyerahkan bukti pemotongan dari PTW ke PT AB. Penghasilan bruto setahunnya 90 juta. Pengurang ada biaya jabatan 5% dikali 90 juta. Maksimal 4 dikali 500.000 sama dengan 2 juta. Ada iuran pensiun 4 dikali 100.000 400.000. Total pengurangnya 2.400.000. Penghasilan neto setahun 87.900.000. PTKP setahun untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahunnya menjadi 33.600.000. Penghasilan kena pajak setahunnya 33.600.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali 33.600.000 sama dengan 3 juta. PPh pasal 21 yang telah dipotong bulan September sampai dengan November 2024 yaitu 1.680.000. Lalu PPh pasal 21 yang lebih dipotong menjadi 4.395.000. Catatan: kelebihan pemotongan PPh pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT AB kepada Tuan D beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21 masa pajak terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025. 2. Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari PTW maupun PT AB dalam SPT tahunan PPh untuk pajak 2024. Dan melakukan penghitungan PPh terutang atas seluruh penghasilan dimaksud. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTW untuk masa pajak Januari sampai dengan Agustus sebesar 6.180.000 dan oleh PT AB untuk masa pajak September sampai dengan Desember sebesar 1.680.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan D. Dengan demikian, total kredit PPh pasal 21 dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan D adalah sebesar 7.860.000. Penghitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir Desember. Skenario 2. Dalam hal Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PTW ke PT AB. Penghasilan bruto setahun 90 juta. Pengurangnya biaya jabatan 5% dikali 90 juta. Maksimal 4 dikali 500.000 sama dengan 2 juta. Iuran pensiun 4 dikali 100.000 sama dengan 400.000. Total pengurang 2.400.000. Penghasilan neto September sampai dengan Desember 2024 oleh PT AB 87.600.000. Penghasilan neto Januari sampai dengan Agustus 2024 PTW 135.200.000. Penghasilan neto Januari sampai dengan Desember 2024 222.800.000. PTKP setahun untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 168.600.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 108.800.000 sama dengan 16.320.000. Totalnya 19.320.000. PPh pasal 21 yang telah dipotong Januari sampai dengan Agustus 2024 di PTW sama dengan 6.180.000. PPh pasal 21 terutang bulan September sampai dengan Desember 2024 sama dengan 13.140.000. PPh pasal 21 yang dipotong bulan September sampai dengan November PT AB 6.075.000. PPh pasal 21 yang wajib dipotong di Desember 2024
7.065.000. Catatan: PT AB dapat memperhitungkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberian kerja sebelumnya, yaitu PTW. Dalam hal Tuan D menunjukkan bukti pemotongan PPh pasal 21 masa pajak terakhir dari PTW kepada PT AB. 2. Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari PTW maupun PT AB, dalam SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2024 dan melakukan penghitungan PPh terutang atas seluruh penghasilan dimaksud. 3. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTW untuk masa pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar 6.180.000 dan oleh PT AB untuk masa pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar 13.140.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan D. 4. Dengan demikian, total kredit pajak penghasilan pasal 21 dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan D adalah sebesar 19.320.000. Selanjutnya itu ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Tuan E mulai bekerja di PT V sejak tahun 2020. Tuan E berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan E berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000 per bulan. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak, Tuan E, maka besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E sebagai berikut. Perhitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir bulan Agustus. Penghasilan bruto sampai dengan Agustus 2024 140 juta. Pengurang biaya jabatan 5% dikali 140 juta maksimal 8 dikali 500.000 sama dengan 4 juta. Jadi penghasilan neto sampai dengan Agustus 2024 yaitu 140 juta dikurangi 4 juta sama dengan 136 juta. Penghasilan neto disetahunkan 12/8 dikali 136 juta sama dengan 204 juta. PTKP setahunnya untuk WP sendiri itu ada 54 juta. Jadi penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 204 juta dikurangi 54 juta hasilnya 150 juta. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 90 juta sama dengan 13.500. Jadi PPh pasal 21 terutang setahun ini hasilnya 3 juta ditambah 13.500 hasilnya 16.500. PPh pasal 21 terutang sampai dengan Agustus 2024 8/12 dikali 16.500 sama dengan 11 juta. PPh pasal 21 yang telah dipotong bulan Juli 2024 hasilnya 9.800. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong di Agustus 2024 yaitu 11 juta dikurangi 9.800 hasilnya 1.200. Catatannya yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan karena kewajiban pajak subjektif Tuan E berakhir sebelum bulan Desember. Yang kedua, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PT V untuk masa pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar 11 juta rupiah merupakan kredit pajak SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan E. Selanjutnya ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing. Tuan F bekerja sebagai pegawai tetap pada PTU. Pada bulan Januari 2024, Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar $2.000 Amerika Serikat per bulan. Kurs menteri keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000 per $1. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak.
Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan F pada Januari 2024 sebesar $2.000 dikali 15.000 sama dengan 30 juta rupiah. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak K/3 dan jumlah penghasilan bruto sebesar 30 juta rupiah, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori C dengan tarif sebesar 11%. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 sebesar 11% dikali 30 juta rupiah sama dengan Rp3.300.000. Selanjutnya itu ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian PPh pasal 21 terutang ditanggung pemberi kerja. Tuan G bekerja sebagai pegawai tetap pada PTT. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Agustus 2024, Tuan G menerima gaji sebesar Rp51.827.997. Kebijakan perusahaan pada PTT adalah menanggung PPh pasal 21 seluruh karyawannya. PPh pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PTT merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan bagi Tuan G dalam masa pajak yang bersangkutan dan merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada masa pajak bersangkutan dihitung secara full gross up. Penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp65.505.059. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak TK/0 besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan G pada bulan Agustus 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A dengan tarif sebesar 21%. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan Tuan G pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar 21% dikali Rp65.605.059 sama dengan Rp13.777.062. Selanjutnya ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh tunjangan pajak. Tuan H bekerja sebagai pegawai tetap pada PTS. Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada bulan Juli 2024, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000 dan tunjangan pajak sebesar Rp300.000, serta membayar iuran pensiun melalui PTS sebesar Rp100.000. Tunjangan pajak yang diberikan kepada pegawai merupakan bagian dari penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan, sedangkan iuran pensiun tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yaitu penghasilan bruto. Dengan demikian, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah gaji sebulan Rp6.500.000 ditambah tunjangan pajak Rp300.000. Hasilnya, penghasilan bruto sebulannya yaitu Rp6.800.000. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak K/2 dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp6.800.000, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B dengan tarif sebesar 0,5%. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah sebesar 0,5% dikali Rp6.800.000 sama dengan Rp34.000. Selanjutnya ada penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pegawai. Tuan I merupakan warga negara Inggris dengan status menikah dan memiliki 1 orang anak. Tuan I mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PTR sejak bulan Juni 2023. Selama tahun 2024, Tuan I menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp35 juta per bulan. Pada bulan Januari 2024, Tuan I menerima atau memperoleh beasiswa dari PTR untuk menempuh jenjang pendidikan doktoral
di Universitas O di Indonesia dengan nilai beasiswa sebesar 20 juta rupiah. Beasiswa yang diterima oleh Tuan I dari PTR tidak memenuhi persyaratan untuk dikecualikan sebagai objek PPh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perlakuan pajak penghasilan atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bentuk pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan. Beasiswa tersebut merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan yang merupakan objek pajak penghasilan bagi Tuan I dan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024 sebagai berikut. Gaji sebulan 35 juta ditambah beasiswa 20 juta. Hasilnya penghasilan bruto sebulannya yaitu 55 juta. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak KPRI dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar 55 juta rupiah, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B dengan tarif sebesar 19%. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024 adalah sebesar 19% dikali 55.500.000 rupiah sama dengan 10.545.000 rupiah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton.